bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang melalui interaksi dengan berbagai bahasa dunia. Salah satu bahasa yang memberikan pengaruh sangat besar adalah bahasa Arab. Pengaruh tersebut telah berlangsung selama berabad-abad melalui penyebaran agama Islam, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Hingga kini, ribuan kosakata bahasa Arab telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah masuknya bahasa Arab ke Nusantara. Bahasa Arab diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Sejalan dengan masuknya agama Islam ke bumi Nusantara melalui para pedagang Muslim. Sejak saat itu, bahasa Arab menjadi bahasa agama dan ekspresi budaya suku-suku bangsa Nusantara, yang pada gilirannya berkontribusi membesarkan bahasa nasional melalui wahana keagamaan dan kebudayaan. Bahasa Indonesia yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada dasarnya adalah bahasa Melayu yang telah diperkaya oleh berbagai unsur dari luar, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa Arab menjadi salah satu bahasa asing yang paling besar kontribusinya dalam memperkaya kosakata dan membentuk wajah baru bahasa Indonesia. Pengaruh dalam bidang kosakata atau leksikal. Yang pertama, jumlah kata serapan dari bahasa Arab. Berbagai penelitian menunjukkan besarnya kontribusi bahasa Arab terhadap kosakata bahasa Indonesia. Sudarno dalam Adib 2009 menjelaskan bahwa sekitar 2.500 kata dari bahasa Arab dan Persia telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan sekitar 2.300 diantaranya berasal dari bahasa Arab. Kamali dalam Ghazali 1999 meneliti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan menemukan sedikitnya 2.178 kosakata Arab dalam kamus tersebut. Yang kedua, bentuk adaptasi kata serapan. Proses penyerapan kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia mengalami beberapa bentuk perubahan. 1. Kosakata yang ejaannya relatif sama dengan aslinya, namun mengalami pemendekan vokal. Yang kedua, kosakata yang mengalami perubahan dalam pengucapan, karena sistem fonologi kedua bahasa berbeda. Fonem yang memiliki Arab berbeda dengan di Nusantara, sehingga penutur menyesuaikan diri. 3. Kosakata yang artinya sama dengan makna asli dalam bahasa Arab. 4. Kosakata yang maknanya berubah dari makna aslinya. Contoh kata serapan berdasarkan bidang keagamaan. Contohnya, kata Allah, kata rakaat, kata sujud, kata wudhu, kata zakat, kata halal, kata haram, dan sebagainya. Contoh kata serapan berdasarkan kehidupan sehari-hari, contohnya kata kursi, kata kalimat, kata sahabat, kata makna, kata rakyat, kata akal, dan sebagainya. Contoh kata serapan berdasarkan budaya, contohnya kata ilmu, kata zikir, kata malaikat, kata akhirat, kata kertas, kata dakwah, kata adil, dan sebagainya. Pengaruh dalam bidang makna atau semantik. Kata serapan dari bahasa Arab tidak jarang mengalami perubahan makna setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Perubahan ini dapat berupa 1.
generalisasi atau perluasan makna. 2. Spesialisasi atau penyempitan makna. 3. Metafora. 4. Ameliorasi atau pejorasi makna. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna antara lain yaitu ada perkembangan sosial dan budaya, asosiasi, perbedaan persepsi, dan perkembangan terminologi. Pengaruh dalam bidang struktur atau sintaksis. Bahasa Arab juga memberikan pengaruh pada struktur kalimat bahasa Indonesia, terutama dalam konteks tertentu. Pengaruh struktur kalimat dapat dilihat pada buku-buku terjemahan Al-Quran dan buku teks pelajaran agama Islam. Penggunaan partikel yang serta konstruksi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh pola sintaksis bahasa Arab. Pola kalimat majemuk dan penggunaan kata-kata depan seperti di, ke, dan, dari mendapat inspirasi dari bahasa Arab. Pengaruh dalam bidang aksara dan budaya. 1. Penggunaan aksara Arab. Bahasa Arab mempengaruhi sistem tulisan di Nusantara dengan munculnya huruf Jawi, aksara Arab yang dimodifikasi untuk menulis bahasa Melayu. Aksara ini masih digunakan hingga kini dalam penulisan kitab-kitab agama, kitab Arab, dongeng, dan sastra. 2. Pengaruh budaya dan penamaan. Bahasa Arab menjadi bagian dari ekspresi kebudayaan umat Islam di Indonesia. Banyak nama orang Indonesia menggunakan nama-nama nabi, sahabat nabi, tokoh muslim, atau kosakata Al-Quran. 3. Islamisasi bahasa. Syed Muhammad Naqwi Al-Attas dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam dalam bahasa Melayu menyebut penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia sebagai proses islamisasi bahasa. Proses ini membawakan kata-kata penting Arab Qurani yang memancarkan pandangan alam Islam, serta menyatukan dasar-dasar akidah, akhlak, dan perundangan. Bahasa Arab telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia melalui 1. Pengayaan kosakata dengan ribuan kata serapan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. 2. Pengaruh semantik melalui perubahan makna kata-kata serapan. 3. Pengaruh sintaksis dalam struktur kalimat, terutama pada teks-teks keagamaan. 4. Pengaruh budaya melalui aksara Jawi, penamaan, dan ekspresi kebudayaan Islam. Seperti yang diungkapkan Prof. Tajuddin Nur, ruh bahasa Arab telah bernapas dalam jiwa bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh bahasa Arab. Melalui proses sejarah yang panjang, bahasa Arab telah memperkaya kosakata, memperluas makna, serta memberikan kontribusi besar dalam bidang agama, budaya, dan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang terus berkembang melalui interaksi dengan berbagai bahasa dunia tanpa kehilangan identitasnya sebagai bahasa nasional.